Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita. Hari ini kita bakal jadi semacam detektif nih. Kita mau membedah habis-habisan salah satu kegagalan transformasi digital paling epik dan pastinya paling terkenal di sejarah bisnis modern, kasus General Electric. Coba bayangin angka ini ya, miliaran dolar. Iya, miliaran, bukan jutaan. Gimana ceritanya coba, raksasa industri sekelas GE ini udah bakar uang sebanyak itu, buat teknologi paling mutakhir, tapi ujung-ujungnya malah runtuh berantakan. Nah, itu yang bakal kita cari tahu bareng-bareng. Oke, biar terstruktur, ini agenda kita. Kita mulai dari melihat ambisi digital mereka yang selangit, terus masuk ke petaka transformasi digitalnya. Habis itu, kita bedal pakai analisis keselarasan strategis dan ditutup dengan solusi penyelarasan bisnis dan IT. Yuk, langsung aja! Kita masuk ke bagian pertama, ambisi digital General Electric. Kita tarik mundur waktu sebentar ke tahun 2015. Waktu itu, GE ini udah jadi raksasa global di bidang energi, aviasi, kesehatan, dan manufaktur. Tapi tahu nggak, mereka tuh ngerasa nggak cukup cuma bikin dan ngerakit mesin doang. Mereka mau melakukan pivot yang masif banget. Mereka pengen berubah total dari perusahaan industri tradisional jadi perusahaan industri digital. Gila nggak tuh? Ini bukan sekedar upgrade sistem biasa ya, tapi bener-bener ganti identitas. Ambisius banget kan buat korporasi segede itu? Visi mereka waktu itu emang maju banget. Mereka mau merajai dunia industrial IoT dengan bikin platform digital andalan bernama Predix. Idenya tuh mind-blowing banget. Bayangin mesin-mesin raksasa kayak turbin pesawat dicolok langsung ke cloud. Jadi mereka bisa dapat data real-time, bisa tahu kapan mesin butuh maintenance sebelum rusak, dan pastinya meningkatin efisiensi di seluruh dunia. Keren banget kan di atas kertas? Tapi, realitanya nggak seindah itu. Kita masuk ke bagian 2, petaka transformasi digital GE. Walaupun teknologinya super canggih, transformasi raksasa ini langsung nabrak tembok masalah yang tebel banget. Disinilah letak akar masalahnya, tarik tambang internal yang parah banget. Jadi pimpinan bisnisnya pengen tetap fokus di akar mereka, yaitu manufaktur industri. Tapi tim IT-nya malah terobsesi banget pengen ubah GE jadi perusahaan software murni, kayak startup di Silicon Valley gitu loh. Ibaratnya nih, ada dua nakoda narik setir kapal ke arah yang berlawanan. Ya olenglah kapalnya. Gara-gara nggak nyambung ini, eksekusi tim IT jadinya kelewat agresif. Mereka nekat bakar miliaran dolar buat bikin platform, padahal pasarnya aja belum siap. Alhasil, bukannya ngasih inovasi, mereka malah ngacak-ngacak operasional bisnis inti dan ngabisin modal gila-gilaan tanpa ngasih value nyata buat perusahaan. Benar-benar pendarahan finansial yang fatal. Dan kekacauan ini cepet banget nularnya ke seluruh perusahaan. Coba bayangin, tim bisnis nggak paham cara kerja teknologi baru ini, terus tim IT juga nggak ngerti sama sekali proses operasional real di pabrik. Ditambah lagi, infrastruktur lama mereka tuh, sistem jadul yang terisolasi, bener-bener jadi leher botol buat integrasi cloud. Sistem jadul ini nggak bisa ngobrol satu sama lain. Jadi teknologi mahal yang baru dibeli itu, ujung-ujungnya malah lelet dan nggak kepake. Dampaknya, wah, hancur-hancuran. Platform Predix kebanggaan mereka tadi gagal total capai target. Biaya proyek meledak nggak karuan. Banyak inisiatif penting yang tiba-tiba di-stop cuma buat hemat duit. Dan puncaknya, valuasi perusahaan mereka terjun bebas di mata investor. Serem banget ya. Nah, sekarang kita di bagian 3, analisis keselarasan strategis atau SAM. Kita mau bedah nih, kenapa inisiatifnya gagal padahal teknologinya canggih banget. Poin paling krusial yang harus kita garis bawahi di sini, kegagalan GE itu bukan gara-gara teknologinya jelek. Sekali lagi, bukan kegagalan teknologi, tapi karena yang namanya strategic misalignment. Intinya, ada ketidakselarasan strategis yang parah banget antara apa yang dimau sama visi bisnis dan apa yang sebenarnya dieksekusi sama tim IT. Kalau kita bedah pakai tabel ini, polanya kelihatan jernih banget. Strategi bisnisnya, ambisinya kegedean. Strategi IT-nya, jalan sendiri, nggak selaras. Organisasinya, nolaknya minta ampun, belum siap. Dan infrastruktur IT-nya, masih terjebak di sistem jadul yang kaku. Benar-benar 4 pilar utama penyangga perusahaannya retak semua, guys. Oke, karena kita udah nemu akar penyakitnya, lanjut ke bagian 4, solusi penyelarasan bisnis dan IT. Gimana sih cara meracik obat penawarnya biar selaras? Pertama dan paling penting, mindset tuh harus diubah. Departemen IT harus sadar kalau tugas utama mereka itu buat ngedukung bisnis inti manufaktur dan bikin pabrik makin efisien. Bukannya maksa perusahaan berubah jadi murni perusahaan pembuat software. Ingat ya, IT itu melayani bisnis, bukan kebalikannya.
Terus jangan asal lompat. Transformasi digital tuh butuh tahapan yang matang. Ibarat bangun rumah, fondasinya dulu dong. Mulai dari integrasi data yang solid, pelan-pelan modernisasi sistem, baru deh migrasi ke cloud. Kalau semua itu udah beres, baru kita aman ngomongin advanced analytics. Coba-coba lompatin satu langkah, ya siap-siap aja bangunannya roboh. Satu hal lagi yang wajib banget, sekat komunikasi antara tim bisnis dan IT tuh harus didobrak. Mereka harus ngomong pakai bahasa yang sama. Sambil jalan, sistem-sistem kuno yang misah-misah tadi wajib disatuin ke platform data terpusat, misalnya pakai arsitektur hybrid cloud. Kenapa hybrid? Biar kita dapat fleksibilitas cloud, tapi data operasional pabrik yang super sensitif itu tetap aman dan terjaga. Nah, sebagai langkah terakhir, biar semuanya harmonis terus, KPI atau indikator sukses mereka harus dikunci barengan. Maksudnya gini, kesuksesan uptime sistem IT itu jangan cuma diukur sendirian di ruang server, tapi diukur juga langsung ke lapangan. Seberapa besar sih IT ini ngebantu efisiensi produksi pabrik, atau seberapa banyak biaya yang bisa dihemat? Intinya, IT sama bisnis itu harus menang bareng atau kalah bareng. Kasus GE ini benar-benar jadi bukti telak ya. Sekeren apapun teknologi kalian, nggak akan pernah bisa nyelamatin strategi yang jalan sendiri-sendiri. Makanya, sebelum sesi explainer ini selesai, saya mau lempar satu pertanyaan tajam buat kalian renungkan. Apakah tim bisnis dan IT di perusahaan kalian sekarang udah benar-benar berbicara dengan bahasa yang sama? Atau jangan-jangan kalian lagi asyik bakar duit buat petaka transformasi digital kalian sendiri? Pikirin deh, sampai jumpa.